Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, selamat datang di channel Kaila Diari Islami. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di sini. Sholawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan sahabat beliau. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang ciri-ciri anak kecanduan gadget dan cara mengatasinya. Sebuah tema yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang muslim. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar sahabat semua tidak ketinggalan konten-konten Islami yang insya Allah bermanfaat dari channel ini. Mari kita mulai pembahasan kita dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Penggunaan gadget mengalami peningkatan pesat, dengan persentase melonjak 54,25% dalam 5 tahun terakhir. Fenomena anak kecil yang diberikan ponsel sejak dini oleh orang tua menjadi semakin umum. Ciri-ciri anak kecanduan gadget perlu diperhatikan untuk mencegah masalah ini sedini mungkin. Bahkan Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, telah menetapkan kecanduan gadget sebagai gangguan kesehatan mental. Masalah ini serius dan perlu diatasi sejak dini. Berikut adalah ciri-ciri yang bisa dikenali dan langkah-langkah untuk mencegah anak kecanduan gadget. 1. Menghabiskan seluruh waktu dengan gadget. Salah satu ciri utama kecanduan gadget pada anak adalah ketika mereka menghabiskan hampir seluruh waktunya dengan gadget dan sulit dihentikan. Anak-anak yang sudah diberi batasan waktu oleh orang tua namun tetap tidak mematuhinya menunjukkan tanda-tanda kontrol yang tidak berhasil. Ini berarti anak sulit mengontrol intensitas pemakaian gadget meskipun sudah diberikan batasan, atau bahkan setelah dimarahi oleh orang tua. Tahap ini harus diwaspadai karena bisa menjadi indikasi bahwa anak sudah terdampak kecanduan gadget. Penting bagi orang tua untuk mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah ini sebelum semakin parah, seperti dengan memberikan alternatif aktivitas yang menarik dan melibatkan anak dalam kegiatan fisik atau sosial yang menyenangkan. 2. Mencuri waktu demi bisa bermain gadget. Anak yang kecanduan gadget seringkali mencuri-curi waktu untuk bermain gadget, terutama ketika mereka seharusnya melakukan kegiatan lain seperti mengerjakan PR atau membantu pekerjaan rumah. Mereka mungkin menghindar dari pengawasan orang tua dan bermain ponsel secara diam-diam. Jika anak menunjukkan perilaku ini, penting bagi orang tua untuk lebih intens mengawasi dan mengarahkan waktu anak. Anak yang kecanduan gadget merasa terjerat dan sulit untuk melepaskan diri dari alat elektronik tersebut. Orang tua bisa mencoba menetapkan aturan yang lebih ketat terkait penggunaan gadget dan memberikan konsekuensi yang jelas jika aturan tersebut dilanggar. Selain itu, menawarkan alternatif kegiatan yang lebih menarik dan bermanfaat juga bisa membantu mengalihkan perhatian anak dari gadget. 3. Anak menunjukkan gejala gelisah. Anak yang kecanduan gadget sering menunjukkan gejala gelisah atau stres ketika dilarang bermain gadget. Mereka mungkin merasa tidak tenang, sulit fokus, dan bertindak gelisah saat tidak memegang gadget. Gejala-gejala ini merupakan indikasi jelas bahwa anak mengalami kecanduan gadget. Mengatasi masalah ini memerlukan pendekatan yang penuh perhatian dan empati dari orang tua. 4. Selalu memikirkan gadget. Anak yang kecanduan gadget sering menunjukkan antusiasme berlebihan saat membicarakan hal-hal yang mereka lihat atau mainkan di gadget. Mereka mungkin terus-menerus memikirkan gadget dan isinya, bahkan di waktu dan tempat yang tidak tepat. Jika anak selalu merasa tidak sabar untuk kembali memainkan atau menonton sesuatu di gadget, ini merupakan tanda kecanduan. 5. Sosialisasi anak terganggu. Tahap yang satu ini mulai termasuk ke kategori serius. Hal ini bisa dikenali dari lingkungan paling terdekat, yaitu keluarga.
Jika anak mulai menunjukkan tanda-tanda gangguan sosialisasi, ini bisa menjadi pertanda bahwa kecanduan gadgetnya sudah memasuki tahap yang mengkhawatirkan. Beberapa tanda yang bisa dikenali diantaranya adalah menggunakan HP saat makan bersama. Jika anak lebih memilih bermain HP saat sedang makan bersama keluarga, ini merupakan tanda awal yang perlu diwaspadai. Momen makan bersama seharusnya menjadi waktu untuk berinteraksi dan mempererat hubungan keluarga. Sibuk menonton video saat keluarga beraktivitas bersama. Ketika seluruh anggota keluarga sedang berkumpul, misalnya menonton televisi bersama, tetapi anak justru sibuk dengan gadgetnya sendiri, ini menunjukkan bahwa anak mulai menarik diri dari interaksi sosial dengan keluarga. Tanda yang lebih ekstrim adalah ketika anak mulai mengalami gangguan sosial di lingkungan yang lebih luas, seperti di sekolah dan di antara teman-temannya. Beberapa ciri dari gangguan sosial yang lebih parah adalah menjadi lebih pendiam. Anak yang dulunya ceria dan banyak bicara bisa berubah menjadi lebih pendiam dan tertutup karena terlalu asyik dengan gadget. Selalu bermain gadget dan menghindari aktivitas sosial, alih-alih bermain di luar dengan teman-temannya, anak lebih memilih untuk menghabiskan waktu dengan gadget. Hal ini dapat menyebabkan anak kehilangan kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Situasi ini cukup serius dan akan sulit untuk diatasi jika tidak ditangani sejak dini. Oleh karena itu, perhatikan baik-baik tanda-tanda ini dan ambil tindakan sebelum kondisi kecanduan gadget anak semakin parah. Pastikan untuk menciptakan aturan penggunaan gadget yang sehat dan seimbang, serta dorong anak untuk terlibat dalam kegiatan sosial dan fisik. 6. Tidak terlalu berminat dengan aktivitas selain bermain gadget. Poin ini masih berkaitan dengan tanda sebelumnya, yaitu anak tidak terlalu berminat dengan orang atau kondisi sekitarnya. Ketika anak lebih memilih menghabiskan waktu di depan gadget daripada berpartisipasi dalam kegiatan lain, ini merupakan tanda bahwa ketergantungan pada gadget sudah mulai mengganggu perkembangan anak. Beberapa indikasi yang bisa dikenali diantaranya adalah menghindari bermain dengan teman di luar. Ketika seharusnya bermain dengan teman-temannya di lapangan, anak malah seharian berada di rumah bermain gadget. Ini menunjukkan bahwa anak kehilangan minat untuk berinteraksi dan berpartisipasi dalam kegiatan fisik dan sosial yang penting untuk perkembangan mereka. Selalu di rumah. Rumah memang menjadi tempat yang aman untuk anak karena berada di bawah pengawasan orang tua. Namun, jika anak selalu di rumah dan menghabiskan sebagian besar waktunya dengan gadget, ini bisa berdampak negatif pada tumbuh kembangnya. Anak memerlukan perkembangan motorik yang sehat melalui interaksi dengan dunia luar. Kehidupan yang terlalu terfokus pada gadget dapat membatasi perkembangan motorik anak. Kegiatan fisik, seperti berlari, melompat, dan bermain dengan teman, sangat penting untuk mengembangkan keterampilan motorik kasar dan halus. Tanpa aktivitas ini, anak mungkin mengalami keterlambatan dalam perkembangan fisik yang seharusnya mereka capai. Mengatasi ketergantungan anak pada gadget memerlukan perhatian dan upaya bersama dari orang tua dan lingkungan sekitarnya. Dengan memberikan dukungan dan dorongan yang tepat, anak dapat kembali tertarik pada berbagai aktivitas yang mendukung perkembangan mereka secara keseluruhan. Mengatasi anak yang kecanduan gadget adalah tantangan yang banyak dihadapi orang tua saat ini. Berikut adalah beberapa tips yang dapat diterapkan untuk membantu mengatasi masalah ini. 1. Menjadi suri tauladan bagi anak. Contoh yang baik, anak cenderung meniru perilaku orang tua mereka. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk meminimalkan penggunaan gadget di depan anak-anak. Menunjukkan kebiasaan yang baik, seperti lebih banyak berinteraksi langsung dan melakukan aktivitas non-digital, akan membuat anak memahami bahwa gadget bukanlah satu-satunya sumber hiburan atau informasi. Konsistensi. Konsistensi dalam menerapkan aturan penggunaan gadget sangat penting. Jika orang tua memberlakukan batasan waktu penggunaan gadget,
Pastikan semua anggota keluarga mengikuti aturan tersebut. 2. Memberi aktivitas alternatif. Kegiatan fisik. Ajak anak untuk melakukan aktivitas fisik seperti bermain di taman, bersepeda, atau ikut serta dalam olahraga. Kegiatan fisik tidak hanya mengalihkan perhatian dari gadget tetapi juga baik untuk kesehatan mereka. Kreativitas. Sediakan alat untuk kegiatan kreatif seperti menggambar, melukis, atau membuat kerajinan tangan. Aktivitas ini tidak hanya menghibur tetapi juga dapat membantu mengembangkan keterampilan motorik dan kreativitas anak. Interaksi sosial. Ajak anak untuk berinteraksi dengan teman-temannya secara langsung. Bermain bersama teman-teman dapat menjadi alternatif yang menyenangkan dan membantu anak belajar keterampilan sosial. 3. Disiplinkan anak. Aturan yang jelas. Tetapkan batasan waktu yang jelas untuk penggunaan gadget. Misalnya, maksimal 1 jam per hari dan tidak ada gadget saat makan atau sebelum tidur. Sistem hadiah dan hukuman. Gunakan sistem hadiah dan hukuman untuk memperkuat perilaku yang diinginkan. Beri pujian atau hadiah kecil ketika anak berhasil mengikuti aturan penggunaan gadget. Jika melanggar, berikan konsekuensi yang sesuai dan mendidik. Rutinitas harian. Buat jadwal harian yang mencakup waktu untuk belajar, bermain, dan menggunakan gadget. Dengan rutinitas yang teratur, anak akan belajar membagi waktu dengan lebih baik. Penting untuk diingat bahwa mengatasi kecanduan gadget memerlukan kesabaran dan konsistensi. Setiap anak adalah unik, jadi orang tua perlu menyesuaikan pendekatan mereka sesuai dengan kebutuhan dan karakter anak. Dengan menunjukkan contoh yang baik, menawarkan alternatif yang menarik, dan mendisiplinkan penggunaan gadget, orang tua dapat membantu anak mereka mengembangkan kebiasaan yang lebih sehat. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kita telah sampai di penghujung video kali ini. Semoga apa yang telah kita bahas tentang ciri-ciri anak kecanduan gadget dan cara mengatasinya, dapat memberikan manfaat dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sahabat merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus berbagi ilmu dan inspirasi Islami. Aktifkan juga notifikasi agar sahabat semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Kami sangat menghargai masukan dan saran dari sahabat semua. Silakan tinggalkan komentar di bawah jika ada topik yang ingin dibahas di video-video selanjutnya, atau jika ada pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.